Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Fatma Narianti. Saya adalah guru mata pelajaran fikih DMI Abdan Syakura, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi fikih DLPTK UIN Raden Patah Palembang, dengan nomor induk mahasiswa 25104186.520. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 4 pada mata pelajaran fikih dengan materi tanda-tanda balik. Sekian dan terima kasih, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan satu orang pimpin maju ke depan untuk memimpin baca doanya. Ada Berdoa, tangan diangkat, kepalanya ditunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman kamilah. Amin. Terima kasih Najib, silahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Silahkan yang hadir, sebut hadir dan angkat tangannya. Ahmad Farid Atailah. Hadir. Aska Sofia. Hadir. Hafiz Al-Musafa. Hadir. Afifah Fitia. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Silahkan semuanya berdiri, Ibu akan mencek kerapian kalian masing-masing. Silahkan. Celananya dibenarkan, bajunya dibenarkan. Sudah? Kalau sudah, tetap berdiri. Karena untuk menumbuhkan cinta tanah air kita, rasa cinta tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silahkan duduk kembali dengan rapi. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, materi kemarin yang sudah kita pelajari, materi tentang apa? Sebelumnya
Sebelumnya tentang hitan itu tujuannya untuk apa? Iya, menjaga kebersihan. Nah, pada pertemuan kali ini ada fase di mana kalian dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan, yaitu pada usia balik. Ibu ingin bertanya, pernahkah kamu melihat perubahan teman yang semakin membesar? Pernah atau tidak? Di mana? Di mana? Di kelas, di lingkungan rumah. Pernah ya? Terus apa saja tanda anak-anak yang sudah tidak anak kecil lagi? Iya, balik. Apa lagi? Suaranya membesar. Terus mimpi basah. Terus apalagi pintar? Mengalami haid. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui PowerPoint, peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda usia balik. Yang ketiga, melalui LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan soal tanda-tanda usia balik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang materi apa? Tanda-tanda balik. Ibu ingin bertanya, apa itu balik pintar? Balik adalah apa? Suatu fase, dewasa dalam keadaan seseorang sudah mulai menuju tahap dewasa. Balik dalam bahasa Arab artinya apa? Ada yang tahu? Sampai maksud di sini adalah telah sampai usia seseorang menuju kedewasaan. Terus tanda balik dapat dialami oleh laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Batasan usia kesempurnaan balik dapat dilihat dari dua sudut. Seorang anak dinilai balik atau sudah dewasa saat mencapai usia 15 tahun, sempurna 15 tahun. Adapun jika belum mencapai usia 15 tahun, dia sudah mengalami tanda seperti haid, menstruasi, itu sudah bisa disebut balik walaupun umurnya belum mencapai 15 tahun, tetapi dia sudah mimpi basah, sudah haid, itu bisa disebut dengan balik. Nah, ini tanda balik pada anak laki-laki. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam, itu keluar air mani saat tidur. Kejadiannya tidak disengaja. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, usia mencapai 15 tahun jika belum muncul tanda lainnya seperti tadi mimpi basah tadi atau ihtilam. Nah, selanjutnya tanda balik pada anak perempuan. Yang pertama apa pintar? Haid. Yang kedua, tumbuh rambut kemaluan. Yang ketiga, usia mencapai 15 tahun jika belum muncul tanda lainnya. Nah, selanjutnya kewajiban setelah balik apa? Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat itu apa aja pintar? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dinamakan dengan sholat 5. Ketika kamu sudah balik, kalian sudah wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua apa pintar? Menjalankan puasa. Iya, menjalankan puasa Ramadan. Yang awalnya puasanya setengah hari, sekarang diwajibkan untuk
sampai full atau sampai matahari terbenam atau azan maghrib. Yang ketiga apa Pintar? Menjaga Ya, menjaga akhlak dan perbuatan. Kada boleh lagi berbicara sembarangan. Menjaga akhlak dan perbuatan lah, Pintar lah. Yang keempat, ya, bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Jika kalian melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab. Pintar. Nah, selanjutnya hikmah mengetahui tanda balik. Mengetahui tanda balik bertujuan agar yang pertama, iya, hikmah yang pertama yaitu anak siap menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Nomor 2, ya, anak belajar bertanggung jawab. Jika berbuat salah harus bertanggung jawab. Yang ketiga, anak menjaga perilaku dan kebersihan. Iya, kebersihan diri. Pintar. Nah, Ibu ingin bertanya, apa itu usia balik? Apa tadi? Balik? Iya, sudah mencapai kedewasaan. Yang kedua, sebutkan tanda fisik yang menunjukkan seorang memasuki usia balik. Ayo, apa? Iya, suaranya menjadi berat. Yang ketiga, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda balik? Kenapa jadi penting? Tadi sudah ditayangkan. Ayo, apa? Agar kita lebih bertanggung menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Sekarang Ibu ada video permasalahan tentang tanda balik. Silahkan kalian amati dan nanti apa yang kalian ketahui dan kalian pahami tulis di buku tulis ya. Paham? Paham. Silahkan diamati. Diamati apa yang terjadi. Ini permasalahan tentang tanda balik ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan Aisyah? Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Apa yang terjadi dengan Aisyah? Silahkan ditulis. Yo, ditulis di bukunya. Tulis saja apa yang kalian pahami. Ditulis. Ya, yang sebenarnya yang terjadi dengan Aisyah apa? Tulis saja. Kalau sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta setiap kelompok berdiri satu orang untuk menjelaskan apa yang dipahami ya. Kelompok sini. Ayo Farid, silakan berdiri. Aisyah. Ya, Aisyah keluar darah atau mengalami haid. Yang di ujung sana, berdiri. Iya, betul. Aisyah sudah mengalami haid. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang berani menyampaikan pemahamannya. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya. Ada 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kelompok yang akan kalian kerjakan. Ibu akan bagikan. Perhatikan semuanya, lihat ke depan semuanya dulu. Ibu akan menjelaskan cara mengerjakannya. Di sini ada nama kelompok.
Kalian tulis nama kelompok di sini, kelompok berapa? Terus di sini tulis nama anggota kelompoknya. Siapa aja di sini? Sampai sini paham? Paham. Buka. Lembarnya buka, pintar, dibuka. Nah, di sini ada tanda usia balik. Bagi siapa? Bagi perempuan dulu ya. Nah, ini ada tanda balik bagi perempuan atau laki-laki. Cara mengerjakannya, kalian tulis di sini apa saja tanda baliknya. Lah, paham? Paham semuanya? Paham. Ini ada tanda balik bagi perempuan dan laki-laki menurut ilmu fikih. Selanjutnya ada soal cerita. Cerita tentang permasalahan pada usia balik. Tanda-tanda usia balik. Semuanya lihat dulu pintar. Ada? Dapat sudah semuanya? Ini buka dulu yang ininya. Di situ ada cerita terkait tanda-tanda pada usia balik. Di sini ceritanya permasalahan. Silahkan kalian kerjakan. Nanti jawabannya tulis di kertas yang sudah ibu sediakan. Paham? Paham. Sebelum mengerjakan, kita ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat tepuk sesuai angka? Masih ingat? Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap. Tepuk semangat. Semangat. Bos. Silahkan kerjakan tugasnya. Ibu harap kalian berdiskusi dengan aktif, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing lah. Paham? Paham. Bekerja sama dengan kelompoknya. Ya. Silahkan bekerja sama ya. Boleh. Silahkan bekerja sama dengan aktif. Ya, menulisnya di sini. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Ya, silakan rapikan kembali dulu. Kalaunya sudah semua, setiap kelompok menyampaikan ke depan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain ketika temannya menyampaikan hasil diskusi, silahkan simak dengan baik, perhatikan dengan baik, dengarkan dengan baik. Silahkan kalaunya apa yang berbeda silahkan tanggapi ya. Paham? Kita mulai dari kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kelompok 4 Ya, ingin menyampaikan hasil diskusi. Ya, silakan dibaca. Simak. Yang lain silakan perhatikan ya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih anak perempuan. Tumbuhnya payudara. 2. Perubahan pada pinggul yang kian besar. Suara menjadi lebih nyaring. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih anak laki-laki. Tumbuhnya kumis. Meningkat nafsu makan. Suara berubah menjadi berat. 1. Doni siswa kelas 6 SD berusia 11 tahun. Suatu hari ia mengalami mimpi basah. Ibunya mengatakan bahwa Doni sudah balik dan harus mandi wajib.
sebelum salat. Namun, kakak Doni yang berusia 15 tahun belum pernah mengalami haid dan mengatakan ia belum balik sehingga tidak perlu salat. Pertanyaan, menurut pendapatmu, apakah pertanyaan kakak Ani sudah benar? Berikan alasanmu dengan menjelaskan perbedaan tanda balik pada Ani dan kakaknya. Ya, silahkan sebutkan jawabannya. Nomor 1, Nomor 1. jawabannya. Silahkan baca jawabannya. Nomor 1. 1. Doni memang benar karena dinilai balik atau sudah dewasa saat sudah mencapai usia sempurna 15 tahun. Terus nomor 2. 2. Ahmad kelas 4 SD sedang belajar tentang hadas besar. Suatu pagi, ayahnya baru bangun tidur dan langsung membaca Al-Quran tanpa mandi terlebih dahulu. Ahmad menegur ayahnya karena menurutnya setiap bangun tidur harus mandi dulu, baru boleh membaca Al-Quran. Ayahnya tersenyum dan menjelaskan bahwa tidak setiap bangun tidur berarti berhadas besar. Pertanyaan, menurut analisismu, siapa yang benar, Ahmad atau ayahnya? Jelaskan kapan seseorang yang bangun tidur harus mandi wajib terlebih dahulu sebelum menyentuh Al-Quran dan kapan tidak perlu. Nomor 2. Ayahnya benar karena hadas besar terjadi jika ada mimpi basah atau keluar mani. Nomor 3. Fatimah kelas 6 baru saja mengalami haid untuk pertama kalinya. Ia bingung karena mendengar informasi yang berbeda-beda dari temannya. Teman A, kamu sudah balik jadi harus puasa dan salat seperti orang dewasa. Teman B, kamu harus mandi wajib setiap hari selama haid. Teman C, selama haid kamu tidak boleh salat dan tidak perlu mandi wajib dulu. Teman D, setelah haid baru kamu mandi wajib sekali lalu bisa salat lagi. Pertanyaan, evaluasi pernyataan keempat teman Fatimah, mana yang benar dan mana yang salah? Berikan penjelasan lengkap dengan alasan yang tepat untuk setiap pernyataan. 3. Teman A, C, dan D benar dan yang teman B salah. Kata teman A, sudah balik harus melaksanakan kewajiban. Teman C, tidak selama haid dan belum perlu mandi wajib. Teman D, mandi wajib setelah haid bersih, lalu mulai salat lagi. Teman B yang salah, tidak perlu mandi wajib setiap hari selama haid. Sudah? Sudah. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ya. Apa? Tidak ada? Jawabannya sama atau berbeda? Berbeda. Apa bedanya? Ipa, gimana yang bagian berbedanya? Bagian? Nanti disampaikan ya di depan. Terima kasih kepada kelompok 4. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Soal lembar kerja kalian tadi, silahkan kalian cek. Yang pertama, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih pada anak laki-laki. Sudah? Dibuka sudah semuanya? Sudah? Sudah. Yang pertama tadi, kita sudah mempelajari. Yang pertama, tanda balik menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki sudah mencapai usia sempurna berapa tahun? Ya, 15 tahun. Yang kedua, tanda baliknya apa? Mimpi basah atau ihtilam yang terjadi pada saat tidur karena tidak sengaja. Nah, itu tandanya ada 2 ya. Apa tadi? Usia sempurna 15 tahun. Yang kedua, iya, mimpi basah atau ihtilam.
Buka lagi, tanda berusia balik menurut ilmu fikih bagi anak perempuan. Buka lagi, pintar. Sudah? Perhatikan semuanya. Tanda usia balik menurut ilmu fikih bagi anak perempuan yang pertama sama. Usia sempurna pada 15 tahun walaupun tidak ada tanda balik lainnya. Kalau sudah usianya sempurna 15 tahun itu disebutnya balik. Yang kedua apa tandanya menurut ilmu fikih? Iya, menstruasi atau haid. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya kita ke soal cerita. Soal permasalahan. Sudah? Ya. Nomor 1, perhatikan. Doni siswa kelas 6 SD berusia 11 tahun. Suatu hari ia mengalami mimpi basah. Ibunya mengatakan bahwa Doni sudah balik dan harus mandi wajib sebelum sholat. Namun kakak Doni berusia 15 tahun belum pernah mengalami haid dan mengatakan ia belum balik sehingga tidak perlu sholat. Apa yang terjadi? Kakak Doni tidak benar meskipun belum haid. Kalau sudah usia 15 tahun itu termasuk usia balik dan wajib untuk melakukan sholat. Ini berbeda dengan Doni yang sudah mengalami mimpi basah sebagai tanda balik. Tanda Doni tadi apa? Mimpi basah. Sedangkan kakak Doni sudah memasuki usia 15 tahun. Artinya kakak Doni pun sudah balik tetapi mempunyai tanda balik yang berbeda. Nomor 2, Ahmad kelas 4 SD sedang belajar tentang hadas besar. Suatu pagi ayahnya baru bangun tidur dan langsung membaca Al-Quran tanpa mandi terlebih dahulu. Ahmad menegur ayahnya karena menurutnya setiap bangun tidur harus mandi dulu baru boleh membaca Al-Quran. Ayahnya tersenyum dan menjelaskan bahwa tidak setiap bangun tidur berarti berhadas besar. Apa jawabannya yang benar? Ayahnya benar. Hadas besar terjadi jika ada mimpi basah, berhubungan suami istri, haid, dan lain sebagainya. Tidak setiap bangun tidur itu wajib mandi. Wajib lah, pintarlah. Sampai sini paham? Paham. Nomor 3, Fatimah kelas 6 baru saja mengalami haid. Untuk pertama kalinya, ia bingung karena mendengar informasi yang berbeda-beda dari temannya. Teman A mengatakan kamu sudah balik, jadi harus puasa dan sholat seperti orang dewasa. Teman B, kamu harus mandi wajib setiap hari selama haid. Teman C, selama haid kamu tidak boleh sholat dan tidak perlu mandi wajib dulu. Teman D, setelah selesai haid baru kamu mandi wajib sekali lalu bisa sholat lagi. Teman A benar atau salah? Benar. Apa? Sudah balik harus melaksanakan kewajiban sesuai syariat Islam. Teman B salah atau benar? Salah. Karena apa salah? Tidak perlu mandi wajib setiap hari selama haid. Teman C benar atau salah? Benar. Tidak sholat selama haid dan belum perlu mandi. Iya, selama haid tidak perlu mandi wajib kecuali sudah selesai sampai bersih haidnya dulu baru boleh mandi wajib. Teman D benar atau salah? Benar. Mandi wajib setelah haid lalu sholat. Sampai sini semuanya paham? Paham. Nah, untuk meninjau kembali apakah kalian sudah paham atau belum, Ibu akan melakukan evaluasi. Di sini ada soal. Silahkan setiap kelompok yang Ibu tunjuk, setiap kelompok kenalah. Tolong sebutkan jawabannya. Kelompok 1 dulu. Soal nomor 1. Balik artinya
A. Anak-anak. B. Dewasa menurut hukum Islam. C. Orang tua. D. Sehat jasmani. Kelompok 1 apa jawabannya? Apa? Apa Najib? Apa jawabannya serentak? B. Jawabannya B. Benar atau salah? Benar. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4, soal nomor 4. Salah satu tanda balik pada anak perempuan adalah A. Suara menjadi berat. B. Menstruasi atau haid. C. Tumbuh kumis. D. Mimpi bermain. Nomor 4 apa jawabannya? Jawabannya B. Menstruasi. Benar atau salah? Benar. Jawabannya benar. Kita beri tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih. Sudah? Terima kasih kalian sudah paham semuanya? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ibu akan mengajak kalian ice breaking lagi. Masih ingat tepuk berpola? Masih ingat? Kita coba ya. Masih ingat? Ya. Kita coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Lagi tepuk 3. 2 kali tepuk 3. Selanjutnya, Ibu mau tanya, apa perasaan kalian pembelajaran pada hari ini? Apa perasaannya? Senang. Apa lagi? Seru. Apa lagi? Bahagia. Terus apa lagi? Menyenangkan. Terus yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Iya, tanda-tanda. Apa lagi? Apa? Materi apa? Tanda-tanda balik, terus hikmah balik, terus apa lagi tadi? Ayo, tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan, kewajiban setelah balik. Apalagi pintar? Sudah? Sudah paham semuanya? Semuanya sudah paham? Paham. Bagian mana yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sekali lagi, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ibu dan kalian akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang balik. Apa itu balik? Yang kedua apa tadi? Tanda-tanda balik bagi anak perempuan dan laki-laki. Ya, kewajiban setelah balik. Terus apa? Hikmah balik. Kalau sudah paham dan tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu ingin mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan kita berdoa bersama. Silahkan satu orang di tempat saja pimpin baca doanya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna al-tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Salah hilaf mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.